wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat kota Surabaya. Kita berjumpa lagi dalam acara Belajar dari Rumah bersama Guruku. Anak-anak, pagi ini kalian akan saya temani. Perkenalkan, Ibu bernama Ria Maria dan Ibu mengajar di SDN Gedung Baru 1 Surabaya. Anak-anak, pagi ini kita akan belajar tema 9, subtema 1, pembelajaran 1 dan 2 tentang komposisi penyusun materi. Kalian perhatikan di meja Ibu ini. Bu Ria sedang tidak mau masak ya di sini, tapi Bu Ria akan menjelaskan tentang komposisi penyusun materi. Tapi sebelumnya, untuk menyemangati kalian, Ibu akan menyanyikan sebuah lagu viral dan kalian pasti bisa mengikutinya. Kita mulai ya anak-anak. 1, 2, 3. Terpesona, Ibu terpesona memandang wajah muridku yang manis. Terpesona, Ibu terpesona kalau semua murid rajin belajar. Sekarang kita akan mulai. Ayo semua murid duduk yang manis. Nah anak-anak, sebelum pelajaran kita mulai, kita tundukkan kepala kita sejenak, kita berdoa agar pelajaran hari ini bisa berjalan dengan lancar. Berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, coba kalian perhatikan, Ibu punya beberapa barang di sini. Yang pertama, Ibu punya buku, ada bolpen juga. Di sini Ibu punya ini tutup kaleng susu yang terbuat dari aluminium. Ada banyak sekali, ada gelas, kalau kalian melihat ada air, terus ini ada sirup. Kira-kira Ibu akan menjelaskan apa ya anak-anak? Yang pertama, Ibu ingin kalian hari ini mengerti apa itu zat tunggal dan bisa mengidentifikasi contoh benda yang termasuk zat tunggal di lingkungan sekitar kita. Yang kedua, kalian mengerti apa itu zat campuran dan menuliskan contoh benda-benda yang termasuk zat campuran di lingkungan sekitar kita. Anak-anak, yang pertama kita akan mempelajari tentang materi. Apa yang dimaksud dengan materi itu ya? Nah, materi adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Artinya apa anak-anak? Seperti spidol ini. Spidol ini dia ada ruangnya dan ada masanya, masanya itu beratnya. Juga buku ini ada ruang dan ada masanya. Semua yang ada di meja Ibu ini ada ruang, menempati ruang dan mempunyai massa. Anak-anak, selanjutnya materi itu dibedakan menjadi dua berdasarkan komposisi penyusunnya. Yang pertama adalah zat tunggal dan yang kedua adalah zat campuran. Pertama, Ibu akan menjelaskan tentang zat tunggal. Zat tunggal merupakan zat yang terdiri atas materi sejenis. Di sini Ibu punya satu dan beberapa contoh zat tunggal. Aluminium. Aluminium itu termasuk ke dalam zat tunggal. Kenapa? Karena dia murni terdiri dari aluminium. Lalu ada air. Air ini juga zat tunggal anak-anak karena dia hanya terdiri dari air saja. Tidak ada zat penyusun yang lain. Ibu ada lagi, ini ada kabel. Kabel ini jika dikupas ada tembaganya. Tembaga ini termasuk ke dalam zat tunggal karena dia tidak ada campurannya. Ada lagi, Ibu punya, ini kalau diincip rasanya asin, apa ya? Garam ya, garam itu zat tunggal.
dia hanya tersusun dari garam saja, tidak ada campuran apa-apa. Ada juga kalau yang diincip rasanya manis. Apa anak-anak? Ya betul sekali, gula. Gula ini adalah zat tunggal karena di dalamnya hanya ada gula. Ada lagi kopi. Ibu punya kopi anak-anak, tapi kopi ini tergantung dari proses pembuatannya. Dia bisa masuk ke dalam zat tunggal, bisa juga masuk ke dalam zat campuran. Kapan dia dikatakan zat tunggal? Jika hanya terbuat dari biji kopi asli yang digoreng, yang disangrai, lalu ditumbuk. Itu bisa masuk ke dalam zat tunggal. Tapi jika dalam proses pembuatannya diberi campuran apa saja, itu nanti bisa masuk ke zat campuran. Bagaimana anak-anak? Sudah paham apa itu yang dimaksud dengan zat tunggal? Contohnya masih banyak lagi yang lain ya anak-anak. Selanjutnya adalah campuran. Campuran adalah zat yang terdiri atas beberapa jenis materi atau zat tunggal. Apa saja itu campuran? Nah, di sini ibu akan mulai mengaduk-aduk ya anak-anak. Kita coba. Ibu punya beberapa zat yang akan ibu campurkan di sini. Kita tuangkan airnya. Seperti ini. Nah, air tadi adalah zat tunggal. Lalu ibu masukkan di sini, ini ada tepung kanji. Bedanya tepung kanji dengan tepung terigu, dia lebih licin. Ibu masukkan tepung kanji di sini dan ibu aduk seperti ini. Kalian perhatikan ya. Lalu ibu punya ada kecap. Ibu akan masukkan di sini. Nah, kita aduk lagi seperti ini. Ibu punya pasir. Ibu punya pasir dan ibu aduk. Seperti ini anak-anak. Sudah. Nah, ini disebut dengan campuran. Apa itu campuran? Zat yang terdiri atas beberapa jenis materi atau zat tunggal. Untuk selanjutnya anak-anak, ibu akan menjelaskan tentang campuran homogen dan campuran heterogen setelah jeda iklan yang berikut ini. Tetap dalam acara Belajar dari Rumah bersama Guruku. Lagi dengan Bu Ria, masih di acara yang sama, Belajar dari Rumah bersama Guruku. Anak-anak, ibu akan menjelaskan sesuai janji ibu tadi. Sebelum break, kita akan belajar tentang campuran homogen dan campuran heterogen. Yang pertama adalah campuran homogen. Anak-anak, tadi ibu sudah mencampurkan kecap ke dalam air. Lalu ibu ingin mencampurkan sirup. Ibu punya sirup rasa mocha atau rasa kopi. Ibu akan mencampurkan seperti ini. Kita aduk. Lalu ibu juga punya susu. Susu cair. Ibu masukkan seperti ini dan kita aduk. Nah, ini tadi ada air dengan kecap, lalu ini ada air dengan sirup kopi,
dan ini air dengan susu cair. Anak-anak, dari 3 yang saya tunjukkan tadi, kalian bisa membedakan, misalnya yang ini, kecapnya yang mana, airnya yang mana? Sulit sekali kan, karena sudah bercampur secara merata. Begitu juga ini, air dengan sirup. Nah, inilah yang dimaksud dengan campuran homogen. Campuran homogen adalah campuran yang zat penyusunnya tercampur dengan sempurna. Terus yang kedua, Ibu akan mencampurkan. Tadi Ibu sudah mencampurkan pasir. Ibu sudah mencampurkan pasir dengan air. Lalu Ibu punya ini batu ya. Ini batu yang ada di akuarium. Memang warnanya menarik. Ibu campurkan di sini. Oke. Lalu Ibu punya ini minyak. Ibu akan mencampurkan minyak. Di sini. Ya. Oke. Nah, air dengan pasir. Kalian perhatikan. Di bagian bawahnya ada endapan pasir, walaupun airnya berubah menjadi keruh, tapi di bagian bawahnya ada endapan pasir, anak-anak. Lalu ini air dengan batu. Batunya tidak larut dengan air ya anak-anak. Lalu ini ada air dengan minyak. Kalian perhatikan, minyak selalu berada di atas air karena dia tidak bisa bersatu dengan air. Inilah yang dimaksud dengan campuran heterogen. Apa? Campuran heterogen merupakan campuran yang zat penyusunnya tidak tercampur sempurna. Bagaimana anak-anak? Ibu masih punya lagi. Sekarang Ibu akan membuat kopi dari bubuk kopi. Kita menggunakan air panas ya untuk membuat kopi. Seperti ini. Kita masukkan, nanti kita lihat apa yang akan terjadi. Kita aduk. Untuk membuat campuran kopi ini pengamatannya sedikit membutuhkan waktu ya anak-anak, karena kita harus melihat hasilnya seperti apa. Ibu masih punya lagi teh. Ini ada teh. Boleh kita kasih air hangat saja. Ini ada lagi yang belum Ibu campurkan di sini. Ibu punya sabun. Ini membuat pelajaran IPA semakin menyenangkan ya anak-anak, karena kalian bisa mencoba secara langsung bagaimana mengidentifikasi zat itu termasuk zat campuran homogen atau zat campuran heterogen. Ini Ibu masukkan sabun cairnya dan kita aduk seperti ini.
Ibu juga punya serbuk sirup di sini. Sirup tapi yang berasal dari serbuk. Akan Ibu campurkan. Seperti ini. Selanjutnya kita akan lihat apa yang terjadi selanjutnya setelah jeda iklan yang berikut ini. Tetap di acara Belajar dari Rumah bersama Guruku. Terima kasih kalian tetap di acara Belajar dari Rumah bersama Guruku. Nah, anak-anak, Ibu tadi sudah mengaduk beberapa campuran antara air dengan tepung, air dengan susu, air dengan sirup serbuk, air dengan kopi bubuk, dan ada air dengan teh. Setelah kita perhatikan, karena memang butuh proses, nah ini anak-anak, ini air dengan tepung. Kalian perhatikan di bagian bawahnya, ada endapan. Berarti jika ada endapan itu disebut dengan campuran heterogen karena dia tidak tercampur secara sempurna. Terus di sini ada air dengan serbuk sirup atau serbuk minuman. Ternyata tidak ada apa-apa ya, berarti dia adalah campuran homogen. Ibu punya air dengan teh. Teh pasti tehnya masih ada, nggak mungkin tehnya larut dalam air. Yang larut dalam air itu hanya warnanya saja. Dan kopi, ini mungkin tidak seberapa terlihat, tapi saya akan mengambil bagian bawahnya seperti ini. Nah, ternyata ada serbuk kopi yang mengendap di bawahnya. Anak-anak, itu berarti kopi yang diseduh merupakan campuran heterogen. Bagaimana dengan udara? Udara yang kalian hirup ini terdiri dari beberapa gas. Ibu punya satu eksperimen lagi. Ibu tidak mencium apa-apa di sini. Ibu punya pengharum ruangan. Ibu semprotkan seperti ini. Baunya harum. Apa kalian bisa melihat? Oh, itu Bu yang bikin harum. Tidak akan terlihat anak-anak. Itulah dalam udara, jika kita menyemprotkan pengharum ruangan, tidak akan terlihat karena di situ terjadi percampuran secara homogen. Begitu juga kalau kalian ada yang salah satu di kelas, misalnya pada saat kalian belajar di sekolah, ada teman kalian yang kentut, pasti kalian akan berteriak, siapa yang kentut, siapa yang kentut, seperti itu. Karena apa? Karena memang kalian tidak tahu kentut itu berasal dari mana, nggak ada tulisannya, nggak ada warnanya. Nah, bagaimana anak-anak? Sudah jelas penjelasan Ibu tadi tentang campuran homogen dan heterogen. Anak-anak, sebelum kita ke kesimpulan, Ibu punya beberapa kertas. Ini ada zat tunggal. Ibu akan menempelkan di papan tulis. Ada campuran homogen, ada campuran heterogen. Akan Ibu tempelkan. Ini ada campuran homogen. Seperti ini. Karena kita tadi sudah praktek, kalian pasti bisa.
Pasir. Pasir tadi termasuk apa? Ya, pasir termasuk zat tunggal. Ibu akan menempelkan. Ibu punya air ditambah dengan garam. Dia termasuk apa ini? Karena tidak terlihat air dicampur garam dan tidak ada endapannya, maka air ditambah garam itu termasuk campuran homogen. Ibu akan menempelkan. Ibu punya air dengan pasir. Tadi ada endapannya ya. Jadi dia masuk ke dalam campuran heterogen. Nah, ibu coba lagi air dengan kopi. Bagaimana air dengan kopi? Air dan kopi tadi ada endapannya. Berarti kita masukkan ke dalam campuran heterogen. Air dengan sirup. Air dengan sirup tadi tercampur secara merata, berarti dia masuk ke dalam campuran homogen. Anak-anak, bagaimana? Kalian sudah paham kan? Sekarang ibu akan menuju ke kesimpulan pelajaran kita hari ini. Kita tadi mempelajari tentang materi. Materi adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Ingat, segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa disebut dengan materi. Yang kedua, berdasarkan komposisi penyusunnya, materi dibedakan menjadi zat tunggal dan zat campuran. Sedangkan campurannya dapat dibedakan menjadi campuran homogen dan campuran heterogen. Kalian ingat dengan baik ya. Jika campuran homogen itu tercampur secara merata, secara sempurna, tidak meninggalkan endapan. Sedangkan kalau campuran secara heterogen itu dia tidak bisa menyatu. Dia pasti meninggalkan endapan. Anak-anak, karena kalian tadi sudah ibu jelaskan apa yang dimaksud dengan zat tunggal, campuran homogen, dan campuran heterogen, tugas kalian buat daftar masing-masing 5 contoh benda di sekitar kalian yang termasuk zat tunggal, yang termasuk campuran homogen, dan yang termasuk ke dalam campuran heterogen. Tugas itu kalian kumpulkan ke guru kalian masing-masing ya. Ingat, kalian bisa bermain-main sambil belajar. Kalau untuk pelajaran IPA, kalian bisa mencoba semua zat yang ada di sekitar kalian. Boleh kamu coba, ini dicampur ini campur ini. Nanti dia akan menghasilkan campuran apa? Dia ini termasuk zat apa? Zat tunggal atau bagaimana? Anak-anak, saya kira demikian dari Ibu. Semoga pembelajaran kita hari ini bisa kalian terima dengan baik, bisa kalian mengerti dengan baik, dan kalian akan lebih tertarik untuk belajar IPA. Sampai jumpa anak-anak hebat Kota Surabaya. Kita akan berjumpa lagi dalam acara Belajar dari Rumah bersama Guruku.